Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Ternate. Tugas ini diberikan oleh Bu Nur Fitriana. Anggota kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sebagai Aris Maulana, Saya Yayan Yeni Nur Aini. Saya Desi Nur Aini. Saya Ridwan. Kerajaan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Rasul Malamo pada tahun 1257. Di masa jaya kekuasaannya, membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di awal abad 13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memoleh atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu, Perdana Menteri, dan para raha sebagai para penasihat. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, Babato, Nyagimui, Setufkange, Dewan 18, sebuah raha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan sebagainya. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat paling tidak 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate memperebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7 mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Perbon. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moluku Kieraha. 4 gunung Maluku, Kolano Mahrum 1465 sampai 1486. Penguasa Ternate ke-18 adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano Mahrum adalah putranya, Zainal Abidin 1486 sampai 1500. Ia mendirikan lembaga pengajaran Islam yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana beliau dikenal sebagai Sultan Buala, Sultan Cengkih. Di masa pemerintahan Sultan Bayyinullah 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik perbuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Di masa ini pula datang orang Eropa pertama kali di Maluku. Leopold Timur Tomo Leodovico Petema tahun 1506. Tahun 1512 Portugis untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao. Atas persetujuan Sultan, Portugis diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugis datang bukan semata-mata untuk pedagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala, dan cengkih di Maluku. Untuk itu terlebih dahulu mereka harus menaklukkan Ternate. Sultan Bayyinullah wafat meninggal pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan Permaisuri Nukila dan Pangeran Turawesu, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu kedua putranya, Pangeran Hidayat kelak Sultan Dayalu dan Pangeran Abu Hayat kelak Sultan Abu Hayat. Pangeran Taruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugis memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Taruwese didukung Portugis.
Setelah meraih kemenangan, Pangeran Tarwese justru dikhianati dan dibunuh Portugis. Gubernur Portugis bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa India. Di sana, ia dipaksa Portugis untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan pasal kerajaan Portugis. Namun, perjanjian itu ditolak mentah-mentah Sultan Khairun. Perlakuan Portugis terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugis dari Maluku. Tindak tanduk bangsa Barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya terdiri di belakang Sultan Khairun. Pembunuhan secara licik terhadap Sultan Khairun oleh Portugis semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Ba'aburo. Tahun 1570 sampai 1583, pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya tahun 1575. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pimpinan Sultan Ba'aburo. Wilayahnya membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga ke Pulau Marshall di bagian timur. Dari Filipina Selatan di bagian utara hingga ke Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Ba'aburo dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni sejarawan Belanda. Parentij menuturkan secara rinci nama-nama ke-72 pulau tersebut hingga menjadi Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur. Di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu, periode kemasan abad ke-14 dan ke-15, tiga kesultanan ini adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat dalam sejarah bangsa ini. Sepeninggalan Sultan Ba'aburo, Ternate mulai melemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda tahun 1603. Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol, namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Tanggal 26 Juni 1607, Sultan Ternate mendatangi kontrak monopoli pos di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Di tahun 1607, Belanda membangun tentang Oranje di Ternate yang merupakan benteng pertama di Nusantara. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 pemberontakan yang dikobarkan berbangsawan Ternate dan rakyat Maluku. Pertama, tahun 1635, demi memudahkan pengawasan dan mengontrol harga rempah yang merosot, Belanda memutuskan melakukan penerbangan besar-besaran pohon cengkeh dan pala di seluruh Maluku atau yang lebih dikenal sebagai Hongi-Tochten. Akibatnya, rakyat mengorbankan perlawanan. Kedua, tahun 1641 dipimpin oleh Raja Muda Ambon Salahakan Luhu. Puluhan ribu pasukan gabungan Ternate Hitu Makassar menggempur sebagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah. Salahakan Luhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya tanggal 16 Juni 1643. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh saudara ipar Luhu, Kapita Hitu Kakiali dan Tolukabesi hingga 1646. Ketiga, tahun 1650, para bangsawan Ternate mengorbankan perlawanan di Ternate dan Ambon. Pemberontakan ini dipicu sikap Sultan Madrasah 1648 sampai 1650, 1655 sampai 1675 yang terlampau akrab dan dianggap cenderung menuruti kemauan Belanda. Para bangsawan bersekutu untuk menurunkan madrasah. Tiga di antara pemberontakan yang utama adalah trio Pangeran Saidi, Kapitan Laut, Majira Raja Muda Ambon, dan Kalumata adik Sultan Madrasah. 4. Sultan Muhammad Nurul Islam, Sultan Sibori 1675 sampai 1691.
Merasa gerah dengan tindak tinduk Belanda yang semena-mena, ia menjalin persekutuan dengan Datuk Abdurrahman penguasa Mindanao. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sibori terpaksa mendatangi perjanjian yang intinya menjadikan Ternate sebagai kerajaan Fazal Belanda. Perjanjian ini mengakhiri masa Ternate sebagai negara berdaulat. Ini memasuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya tinggal simbol belaka. Jabatan Sultan sebagai pimpinan Ternate Kepulauan Sembilan ini dipegang oleh Sultan DRS Mudhafa saja yang dinobatkan tahun 1986. Imperium Nusantara Timur yang dipimpin Ternate memang telah runtuh sejak pertengahan abad ke-17. Namun pengaruh Ternate sebagai kerajaan dengan sejarah yang panjang masih terus terasa hingga berabad kemudian. Ternate memiliki andil yang sangat besar dalam kebudayaan Nusantara bagian timur, khususnya Sulawesi Utara dan pesisir timur dan Maluku. Pengaruh itu mencakup agama, adat istiadat, dan bahasa. Kedudukan Ternate sebagai kerajaan yang berpengaruh turut pula mengangkat derajat bahasa Ternate sebagai bahasa pergaulan di berbagai wilayah yang berada di bawah pengaruhnya. Prof. EKW Masinambo dalam tulisannya Bahasa Ternate dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia dan non-Austronesia mengumumkan bahwa bahasa Ternate memiliki dampak terbesar terhadap bahasa Melayu yang digunakan masyarakat timur Indonesia. Sebanyak 46% kosakata bahasa Melayu di Manado diambil dari bahasa Ternate. Bahasa Melayu Ternate ini kini digunakan luas di Indonesia Timur, terutama Sulawesi Utara, pesisir timur Sulawesi Tengah dan Selatan, Maluku dan Papua dengan dialek yang berbeda-beda. Dua naskah Melayu tertua di dunia adalah naskah Surat Sultan Ternate Abu Hayat II kepada Raja Portugal tanggal 27 April dan 8 November 1521 yang saat ini masih tersimpan di Museum Lisabon, Portugal.